Kita harus mampu memanfaatkan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh berkah itu. Karena pada waktu itulah doa kita dikabulkan, pada waktu itu pula amal kebaikan kita mendapat pahala yang lebih besar. Bahkan insya Allah pada bulan Ramadan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan ibadah saum tentu tidak terpengaruh oleh adanya musibah corona sekarang ini, sebab kita melakukannya dengan baik, kecuali bagi mereka yang memang sakit. Yang mungkin perlu mendapat perhatian kita adalah kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan di bulan Ramadan untuk menambah keutamaan Ramadan dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang terpaksa mengumpulkan banyak orang. Nah, itu harus dihindari. Kita beri contoh buka bersama, nggak usah buka di rumah saja. Kalau memang kita mau bersedekah, buka cukup dibungkus, ditaruh di tempat mana, kemudian biar mengambil masing-masing, tidak berkumpul. Begitu juga sholat taraweh yang sudah biasa kita melakukan berjamaah di masjid. Bulan ini hindari, insya Allah tidak akan mengurangi keutamaan, yaitu sholat lakukan baik dalam bentuk sholat malam atau tahajud atau sholat taraweh di rumah. Boleh berjamaah dengan keluarga atau juga sendiri-sendiri. Insya Allah nggak ada masalah, karena Nabi sendiri malah melaksanakan sholat bulan Ramadan sendiri malah di rumah. Jadi tidak usah ragu-ragu. Kita tidak mendapatkan pahala, katakan melangkahkan ke masjid, nggak apa-apa, kan ada pahala lain, yaitu kita memperbanyak baca Quran atau ibadah lainnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang, itulah yang harus kita hindari. Sekali lagi, ini adalah ikhtiar kita atas perintah Allah. Kita harus berusaha jangan membuat orang lain menjadi menderita ketularan penyakit dari kita. Dan jangan pula kita juga dibikin sakit atau dibikin derita oleh orang lain karena ketularan penyakit. Makanya kita berusaha tetap syariat Islam dilaksanakan dan tetap secara optimal menjaga penularan. Jadi kegiatan yang tidak mungkin kita lakukan selain berkumpul biasa adalah tentu melaksanakan i'tikaf di masjid ya. Jadi sudah merenung saja di rumah untuk berzikir, untuk berdoa kepada kita yang kebetulan ada kelebihan rezeki. Jangan lupa, ini banyak saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan karena mereka penghasilannya harian. Nah, ini adalah peluang kepada kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan ini adalah ujian juga bagi kita yang punya kekayaan ini. Diuji oleh Allah, ini masih ingat sama tetangga apa enggak? Ingat sama keluarga yang kekurangan? Kalau ini betul-betul ujian, kita harus lulus. Oleh karena itu, yang biasa barangkali beli pakaian agak mewah-mewah, sekarang biarlah untuk tahan sedikit, berikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Jadi di rumah kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan sepanjang tadi tidak mengumpulkan banyak orang ya, untuk ikhtiar kita melaksanakan ajaran agama kita. Doa-doa yang biasa Ramadan kita lanjutkan, tapi kalau kita bisa membaca Al-Quran itu tentu lebih baik. Ada doa-doa zikir-zikir yang maksud, kita bisa. Yang pertama adalah yang standar, jangan ditinggalkan. Yang standar itu 500 kali menyebut nama Allah, yaitu ba'da sholat fardu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Boleh 1 kali, 3 kali, 10 kali. Nah, itu standar baca oleh kita. Sekarang punya waktu kita. Boleh kita menambah lagi zikir-zikir yang maksud yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang paling utama adalah membaca Al-Quranul Karim. Harus diatur sedemikian rupa bagaimana pemberian infak sedekah itu tidak berkerumun begitu. Bisa itu didesain sedemikian rupa seperti yang dilakukan juga oleh beberapa daerah, pemerintah daerah sekarang ini, dikoordinir oleh seorang dengan tetap menjaga, mengikuti disiplin supaya tidak menularkan dan tidak ketularan. Tapi pada dasarnya jangan mengendorkan kita sedekah dan zakat di bulan Ramadan, justru harus ditingkatkan. Tetapi caranya jangan sampai terjadi kerumunan orang. Ya, ini juga tradisi mudik, semangat silaturahim baik, tetapi sekarang ini silaturahim itu penting, tapi menjaga kesehatan juga adalah lebih penting sekarang ini. Kalau kita perhatikan apa-apa yang terjadi di luar negeri, ini memang serius harus kita lakukan. Sekali lagi, bukan kita tidak percaya kepada kasih sayang Allah, justru kita melaksanakan ini
kasih sayang Allah memerintahkan kita untuk bekerja, berikhtiar dan berdoa. Jadi tahanlah semangat kebiasaan silaturahim, gunakan barangkali sosial media sekarang untuk sementara. Nanti mudah-mudahan setelah insya Allah semuanya baik, kita bisa melaksanakan silaturahim pulang kampung dengan selamat. Jangan sampai kita pulang ke daerah kita menularkan penyakit atau kita kena ketularan penyakit. Walhamdulillah. Ya, tetap zakat fitrah jumlahnya tetap, yang berhak fakir miskin malah prioritaskan sekarang kepada orang-orang yang memang tidak punya penghasilan atau penghasilannya nggak cukup, sabilillah dan lain-lain. Jangan dulu lah, sekarang arahkan kepada orang-orang yang sangat memerlukan, bisa dikoordinir oleh RT, RW atau DKM atau lembaga yang ada di sekitar kita. Tapi sekali lagi, jangan mengumpulkan banyak orang. Kalau terpaksa harus bertemu dengan orang lain, dengan mustahik, dengan muzaki, ya pakailah aturan-aturan sebagaimana diajarkan, diatur oleh di kesehatan begitu. Idul Fitri juga kemungkinan ya wallahu alam nanti kalau ada perubahan. Jadi kita tidak berkumpul-kumpul di lapangan, di masjid, lakukan salat di rumah. Kalau punya paham Idul Fitri beberapa orang silakan. Kalau punya pemahaman, kalau tidak di lapang, tidak di masjid, tidak Idul Fitri, udah salat duha aja. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu insyaallah.